Saya baru aja dengar mengenai kasus selebritis yang ketipu peluang bisnis dan mirip-mirip lagi sama yang pernah saya ceritain, saya ditawarin di blog dan ketipu sejumlah 10M gitu ya. Dan saya nggak mau bahas mengenai ya kenapa bisa ketipu, salahnya di mana, mungkin itu karena greed dan lain sebagainya. Saya nggak mau bahas ke situ. Cuma saya mau bahas matematikanya gitu ya supaya teman-teman paham bahwa kalau misalnya kita punya literasi keuangan, kita tahu instrumen investasi yang tepat, sebenarnya kita nggak perlu lagi tuh venture ke arah peluang-peluang bisnis yang terlalu sensasional atau bahkan sering kita dengar sebagai too good to be true. Gini, nominalnya let's say seseorang punya 10M, ya. Kerjaannya apapun gitu ya, mau selebritis, mau dokter, mau apapun. Bilanglah kita udah bekerja keras sekian lama, sekian tahun, sampai kita punya duit sejumlah 10M. Oke? Nah sekarang nih, untuk referensi aja, bahwa kalau misalnya kita punya duit 10M, dan kemudian kita masukin ke instrumen obligasi atau surat utang, dan biasanya kita asumsikan surat utang pemerintah itu returnnya 7% per tahun rata-rata ya, bisa langsung masuk di obligasinya gitu ya, atau masuk ke reksadana obligasi. Nah, 7% per tahun. Bilanglah kita kurangin inflasi 3% rata-rata per tahun. Nah, kita bisa cairin 4% per tahun aja dari duit 10M itu. Karena kalau misalnya dana abadi ya, pension fund udah tercapai itu kan 4% yang boleh kita ambil per tahun supaya duit itu nggak habis-habis dalam maksimal 30 tahun gitu. Makanya dibilang dana abadi. Nah, kita ambil 4% dari 10M aja, itu kita udah dapet 30 juta. Just like that, dari kupon obligasi, teman-teman. Nah, I don't know about you, but saya, kalau udah dapat return sebulan 30 juta, itu udah cukup untuk kebutuhan hidup, udah cukup untuk bayar semua premi asuransi, bahkan udah cukup buat nabung juga, plus jajan-jajan yang lain gitu. Jadi dari return investasi, bisa jajan, bisa nabung lagi gitu loh, menambah itu lagi. So, I want you guys to understand bahwa kalau misalnya kita udah punya dana yang besar nominalnya, please jangan lihat-lihat instrumen yang aneh-aneh gitu loh. Jangan mau kemudian mau melipat gandakan dalam waktu 2-3 tahun. It's just not gonna work gitu. Sementara ada instrumen yang udah jelas aman dan bisa kita pakai, passive income-nya jelas, tiap bulan dapat bunga dari kupon gitu. Why not just use that gitu loh. Masalahnya adalah orang seringkali satu nggak tahu ya, nggak tahu bahwa ada instrumen yang seperti itu, obligasi itu bisa seperti itu. Yang kedua, ya bisa jadi karena nggak mau cari tahu gitu ya. Dan yang paling bahaya sebenarnya udah tahu tapi nggak mau karena returnnya terlalu kecil. Dibilang ya kalau cuma bisa 4%, 7% per tahun bunganya, saya kira masih kurang gitu. Saya mau yang lebih lagi. Never enough. You will not have enough gitu loh. Kalau misalnya mental kita udah maunya lebih lagi. Jadi pelajarilah instrumen yang aman dan cukup untuk saat ini.